Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga pada hari Rabu 6 April 2022, marilah kita meneduhkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah kita malam ini berkenan kepada Tuhan. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Saudari Tania Huta Barat. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 7, bait yang pertama dan keempat. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini dimanapun kami berada, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami ingin bersatu hati, kami mohon ya Tuhan, ampunilah kami atas segala pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskanlah kami agar kami dapat Engkau layakan, sehingga kami dapat menerima berkat-Mu.
Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Serta Tuhan kiranya mengurapi hamba-Mu, Saudari Tania yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh mengubahkan setiap hati kami untuk lebih taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon agar Roh Kudus-Mu hadir di setiap hati kami, serta kami serahkan juga ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada selesainya Tuhan. Kiranya ibadah kami ini ya Bapa dapat berkenan dalam hadirat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 60, bait pertama dan kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh bermata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah rintangan yang terang, musafir tiada kesesat, jalannya putaran. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang bermain dan bintang batuku. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita satukan hati kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk kami boleh memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Diamkanlah semua suara terkecuali suara Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 18 hingga ayat yang ke-16, yang menyatakan, terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan.
Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita melihat banyak orang dalam kehidupan ini hidupnya jauh daripada Tuhan. Tidak mengenal Tuhan, hidup dalam kejahatan, sering melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Tetapi kehidupan mereka luar biasa nyaman, berkecukupan, senang, makmur, dan secara manusiawi mereka hidup dalam kemewahan. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang hidupnya saleh, takut akan Tuhan, tidak melakukan tindakan-tindakan kejahatan atau menyakiti hati sesama. Tetapi mereka hidupnya tidak terlihat mewah, mereka hidup dalam kesederhanaan. Lalu, mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang jauh daripada Tuhan merasakan kebahagiaan, bahkan merasakan nikmat Tuhan yang sangat berkelimpahan? Mengapa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, sedangkan banyak orang-orang benar hidup dalam tekanan, hidup dalam rongrongan, kesulitan? Mungkin itu sering terbersit dalam pikiran dan hati kita. Kehidupan seperti itulah yang terjadi pada zaman Nabi Habakuk. Pada pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5 hingga yang ke-11, pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi Habakuk adalah, bagaimana mungkin Allah yang adil, Allah yang tidak suka dengan kejahatan, tetapi membiarkan kejahatan itu terjadi dengan semena-mena? Mengapa Allah mengizinkan orang-orang yang bahkan tidak mengenal Allah menindas umat Tuhan? Terlebih lagi dalam hal ini adalah umat Israel sebagai umat yang terpilih. Tetapi pada pasalnya yang kedua dalam kitab Habakuk, jawaban Allah atas pertanyaan Nabi Habakuk adalah tidak. Sebab segala kejahatan akan berhadapan dengan penghukuman. Dan segala sesuatu itu akan ada waktunya.
Pembacaan kita pada malam hari ini Habakuk 3 ayat 8-16 mengenai doa dan keyakinan Nabi Habakuk akan keselamatan yang datang dari Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat. Habakuk mengingat kembali akan kasih sayang Tuhan dalam penyertaan kepada umat Israel. Dimulai dari pembebasan umat Israel keluar dari tanah Mesir hingga sampai mereka boleh masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Selanjutnya, bagaimana Allah senantiasa memberikan kemenangan-kemenangan untuk umat Israel dan memberikan perlindungan serta penyertaan Tuhan selalu ada untuk umat pilihannya. Nabi Habakuk sadar betul akan kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Israel itu sangat menyakiti hati Allah. Sehingga Allah mengizinkan bangsa ini dikalahkan oleh Babel dan mengalami pembuangan di Babel. Seperti yang tertulis pada pasalnya yang pertama tentang penindasan orang-orang Kasdim. Kasdim itu merupakan nama suatu negara di Babel Selatan, yang kemudian hari Kasdim itu disebut sebagai Babel. Negara yang pada waktu itu mengalahkan Mesir sebagai salah satu negara adik kuasa. Sebagai bangsa yang mengalami pembuangan, yang pernah merasakan pembuangan, tentu itu sangat menyakitkan. Mereka merasa tidak berdaya, malu, diolok-olok, dan banyak hal-hal lainnya yang sungguh sangat menyakitkan. Dengan kebesaran Babel saat itu membuat bangsa ini menjadi sombong. Dengan mengalahkan bangsa-bangsa lain, maka itu semakin memperluas kekuasaannya. Mereka hidup dalam keangkuhan, mereka menindas orang-orang yang lemah dengan kekuasaannya sendiri. Namun Allah menyatakan bahwa kejahatan akan tetap mendapat hukuman pada waktunya. Lalu mengapa umat Tuhan harus mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan? Semua itu karena Allah ingin menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menyelamatkan Israel dari penindasan yang mereka alami, terkecuali Allah sendiri. Dan kesalahan umat ialah menjauhkan diri dari Allah, dan itulah yang mengakibatkan kejatuhan demi kejatuhan boleh dialami oleh umat Tuhan. Hukuman yang Allah berikan untuk bangsa ini semata-mata karena Allah ingin membawa umat ini kembali kepada Allah. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16 merupakan keyakinan iman Nabi Habakuk akan kasih sayang Allah yang berlaku untuk selama-lamanya.
Dalam doa dan ratapannya Nabi Habakuk, ia meyakini bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan seperti semula. Asalkan umatnya itu berbalik kepada Tuhan dan hidup dalam terang. Melakukan setiap hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Dan tidak menyembah kepada ilah-ilah atau berhala-berhala lain. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kebahagiaan bukan terletak dari banyaknya harta dan kekayaan yang kita miliki. Apalah arti semuanya itu jika hidup kita jauh daripada Tuhan. Kebahagiaan duniawi adalah semu dan bisa habis dan binasa. Dan kebahagiaan sebenarnya adalah ketika kita dapat bertahan dalam iman percaya kita kepada Allah. Setiap kita mungkin bisa jatuh dalam pencobaan atau penderitaan yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang percaya, semua itu tidak akan menggoyahkan iman percaya kita. Kita tetap berpegang pada janji Allah yang akan selalu menyertai kita, melindungi kita, dan kita tidak boleh berpaling daripadanya. Maka dari itu, perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan akan melingkupi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, Ayub adalah salah satu contoh dari tokoh Alkitab bagaimana kehidupan orang saleh. Tuhan mengizinkan pencobaan datang menghampiri hidupnya. Tetapi iman dan keyakinannya kepada Allah tidak tergoyahkan. Dan Ayub menjadikan itu satu-satunya harapan bagi dia. Dan Allah menyatakan kekuasaannya dan berkatnya kepada Ayub sebagai jawaban atas kesetiaannya kepada Allah. Hingga pada akhirnya Ayub mendapatkan kembali semuanya itu, bahkan berlipat-lipat. Karena Tuhan tidak akan membiarkan orang benar dan saleh hidup dalam kesukaran. Jika Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai pencobaan, berbagai lika-liku kehidupan, semata-mata karena Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Bahwa Tuhan yang hanya bisa menolong kita, Tuhan hanya satu-satunya jawaban atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Allah sendiri yang mengendalikan hidup kita. Jangan putus asa dan lemah iman. Jika kita tetap setia, maka Tuhan akan memberikan kita mahkota kemenangan. Maka dari itu, setiap perilaku akan mendapat penghakiman sesuai dengan neraca timbangan. Untuk itu, tetaplah hidup menjadi umat yang selalu melakukan kehendak Allah dalam kehidupan beriman kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
kita tiba dalam doa syafaat, kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk satu hari ini yang boleh kami lewati. Ada suka, ada duka dalam satu hari ini, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami untuk melewati lika-liku kehidupan. Hanya Tuhan saja penguat kami, penolong kami untuk menjalani hari-hari kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Meskipun kami ini adalah manusia yang berdosa, seringkali kami jauh daripada Tuhan, kami lalai akan perintah-perintah Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Ketika kami jauh, Tuhan mau merangkul kami, dan Tuhan tetap berada bersama-sama dengan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi penguat iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu segala pergumulan yang ada pada negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan bekerja pada bangsa dan negara kami. Tolong kami Tuhan akan berbagai permasalahan yang terjadi pada negara ini. Berkati pemerintah yang boleh mengambil keputusan secara bijaksana. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Tuhan jamah tubuh mereka, Tuhan rangkul mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi makanan minuman mereka, obat-obatan, itu boleh mempercepat mereka untuk lekas pulih. Tuhan angkat segala sakit penyakitnya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan, begitu juga dengan keluarga yang mendampingi. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang akan melaksanakan ujian sekolah. Tuhan lancarkan segala sesuatunya, Tuhan berikan hikmat, akal budi bijaksana sehingga mereka boleh mengerjakannya dengan baik dan teliti. Biarlah apa yang sudah mereka pelajari tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi bekal mereka di hari kelak. Kami berdoa untuk pendeta, baik itu Ketua Majelis Jemaat Bu Pendeta Diana dan Pendeta Jemaat Bu Pendeta Marlis. Tuhan memberkati pendeta kami dalam setiap kerja layannya. Tuhan memberkati kesehatan, sukacita. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Biarlah mereka boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi pemimpin yang mengayomi dan menjadi teladan bagi jemaat di GPIB Immanuel Bekasi. Begitu juga dengan keluarga masing-masing, suami dan anak-anak terkasih, Tuhan lingkupi dengan kasih sayang Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para PHMJ, koordinator sektor dari sektor 1 sampai dengan 9 dan juga Pospel Karang Satria dan seluruh majelis. Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari mereka, berkati dalam pekerjaan, aktivitas mereka, terlebih lagi dalam pelayanannya mereka. Biarlah Tuhan semangat berpelayanan selalu ada pada diri mereka. Tuhan berkati keluarga masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan sukacita, kesehatan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di GPIB Immanuel Bekasi.
Tuhan menyertai mereka. Apa yang menjadi pergumulan, persoalan, Tuhan dengar, Tuhan rangkul mereka. Biarlah mereka tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Jangan biarkan mereka sendiri, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka untuk melewati hari-hari mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, banyak doa yang kami panjatkan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan permohonan kami. Kami serahkan hari-hari kami selanjutnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa dan permohonan kami, ya Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah persembahan kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.